Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Mas Basri Adi ya, masih seputar Hukum waris Islam. Hukum waris Islam. Mas, kita langsung nih Ya. kan ada 3 prinsip Ya. dalam hukum waris Islam. Yang pertama segera, kedua isbari, yang ketiga ini akurat. Ya. Nah, dalam arti kata apa nih akurat? Baik. Kalau menurut kita kan hitung-hitungan harus pas, Ya. harus presisi gitu. Betul, Itu betul. jadi akurat. Nah, kalau dari sisi hukum waris Islam seperti Ya. apa? Jadi hukum waris Islam itu tidak hanya mengatur siapa yang akan menerima warisan, Oke. tetapi juga berapa yang seharusnya dia terima sebagai ahli waris, gitu. Dan itu diatur sedemikian rupa dengan apa yang kita sebut sebagai porsi. Oke. Nah, kita bahas 2 hal, Bu. Pertama soal porsinya dan kenapa harus sesuai porsi, gitu kan? Apalagi ada 25 tadi. Ya, karena ada 25 kan, gitu. Ada 25 calon, gitu ya. Jadi kita bicara porsinya. Jadi kadang-kadang kita suka bingung menghafalnya kan, karena ada angka setengah, sepertiga, Betul. seperempat, gitu Yang ya. paling gampang kan cuma hanya dibilang, oke laki-laki 2 bagian, perempuan 1 perempuan. bagian. Cuma itu aja. Iya, Selebihnya udah nggak selebihnya tahu deh gitu. Iya, jadi kan misalnya contoh istri itu kalau nggak punya anak dengan si almarhum suaminya, dia dapatnya 1/4. Kalau dia punya anak, dapatnya 1/8. Oke. Terus kemudian ada anak perempuan, kalau 1 orang itu dapatnya setengah. Kalau dia 2 orang atau lebih 2/3 dibagi rata. Nah itu kan angka-angkanya. Nah, cuma bagaimana sih sebenarnya ngapalinnya atau memahami angka-angka tersebut secara mudah, gitu ya. Jadi pada dasarnya pembagian waris Islam itu hanya berawal dari 2 angka, Bu. 1/3 dan 1/4. Oke, nah maksudnya gimana tuh 1/3 dan 1/4 jadi tadi? asal muasal ada nanti ada 2/3 segala macam itu yang tadi angka-angka macam-macam itu awal akar angkanya tuh cuma dari 1/3 dan 1/4. Oke. Jadi pembagian waris itu pada prinsipnya hanya berawal dari angka 1/3 kali 2 itu 1/6. Oke. 1/3 dibagi 2 1/3 kali 2 2/3. Ya kan, 1/3 kali 2 kan 2/3. 1/3 dibagi 2 1/6. Jadi bagi waris Islam tuh ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6. Ya pokoknya dasarnya dari 1/3 1/3 dulu. dan setengah tadi kan? Betul, 1/3. Terus kemudian 1/4. 1/4 dikalikan 2 setengah. Ya. 1/4 dibagi 2 1/8. Jadi selain 2/3, 1/3 dan 1/6, ada 1/4, setengah dan 1/8. Ini Mas Basri sambil ngomong, terus gue sambil mikir, harusnya bawa catatan ya. Jadi kalau buat teman-teman BBOH nih kalau nonton nih ya, tolong jangan lupa bawa note catatan mana yang 1/3 kali berapa, nah yang 1/4 harus kali berapa. Sama gitu. sih, 1/3 kali 2, 1/3 bagi 2, 1/4 kali 2, 1/4 bagi 2. Nah, ketemu itu angkanya. Jadi di dalam hukum Islam nggak ada tuh yang porsinya 1/10 misalnya. Atau 1/5 itu nggak ada. Karena porsinya dasarnya dari 1/3 dan 1/4 tadi, betul. ya kan. Jadi kali 2 bagi 2, itu angkanya berkisar di situ. Pertanyaannya, kenapa kok angkanya 1/3 dan 1/4? Itu matematika langit, Bu. Itu ajaibnya. Jadi dalam situasi apapun, pembagian waris itu angkanya akan selalu match gara-gara 2 angka ini. Jalur langit. Iya, itu matematika langit. Iya. Ya, jadi itu mujizat lah ya, itu bagian dari mujizat. Jadi balik lagi kalau ketika kita bicara akurat, maka kita tidak akan lewat dari angka-angka yang tadi saya bilang tadi dari 1/3 dan 1/4 kali 2 bagi 2 gitu ya. Jadi angkanya akan cuma berkisar di angka-angka itu. Ada satu kasus, Bu, di mana ini ada satu keluarga. Salah satu anaknya itu kebetulan merantau ke luar negeri lah, gitu ya. Mungkin dia sudah berhasil di luar negeri, begitu orang tuanya meninggal, dia nggak bisa pulang, mungkin karena urusan pekerjaan atau mungkin urusan biaya ya, karena mungkin nggak bisa cuti apa segala macam. Nah, keluarganya di Indonesia menyepakati, udahlah dia kan udah sukses di sana, gitu ya. Udah, karena dia udah sukses, dia juga nggak ikut ngurusin apa-apa, nggak keluar duit sepeser pun, udah bagian dia kita bagi aja, gitu. Nah, akhirnya bagian dia dibagi. Nah, akhirnya kan terjadi sengketa. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya dihindari. Karena kita harus sudah tahu kan porsi kita berapa. Kenapa? Karena dalam Quran juga sudah dilarang kita bersengketa di depan hakim atas harta.
dengan alasan kita mau menguasai harta orang lain. Dan itu dibawa pengadilan, itu sebenarnya Islam udah melarang. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 tuh. Jadi dilarang kita membawa persengketaan soal harta ke depan hakim. Itu dilarang dalam Islam gitu. Jadi dengan memahami bahwa porsi kita tuh segini, bagian kita segini, orang udah diatur, sudah diatur, itu kita akan jauh lebih legowo. Terus berkaitan tadi dengan pertanyaan Ibu, kan warisan macam-macam. Ada yang bentuknya rumah, ada yang bentuknya perusahaan, ada yang bentuknya mungkin mobil, uang tunai gitu ya. Nah, mobil nilainya turun, perusahaan masih bisa naik gitu. Ya, properti naik terus gitu kan, gitu. Saham naik turun. Nah, jadi kalau dalam prinsip hukum Islam, akurat juga mengatur soal itu. Jadi di dalam Islam itu dikenal ada 2 macam harta. Tadi saya bilang, ada harta yang ketika dibagi fungsinya nggak berubah. Misalnya beras, makanan, itu kan misalnya 1 kilo kita bagi ya tetap dia beras dan bisa dimakan. Tapi ada harta yang ketika dibagi kehilangan fungsi dan manfaat. Mesin, rumah itu kan kalau ya kan nggak bisa dibelah. Iya, dibelah-belah kan kehilangan fungsi dan manfaat gitu ya. Sehingga di dalam Islam itu kita tidak pernah berbicara jenis hartanya. Pembagian waris Islam berbicara tentang value atau nilai. Jadi misalnya seseorang yang meninggal dunia, hartanya berapa, setelah dipotong biaya penyelenggaraan jenazahnya, wasiatnya, utangnya, sisanya berapa, itu dibagi sesuai porsi. Nah, nanti tinggal kita hitung harta perusahaan itu nilainya berapa. Perusahaan A, nilai perusahaan A adalah sekian. Ada nggak porsi dari perusahaan lain yang bisa dipakai untuk mengkompensasi, membalans itu. Nah, itu prinsip akurat itu bicara di situ. Jadi kita tidak pernah dalam Islam bicara soal membagi fisik. Tetapi membagi lihat dari value. Sehingga benar-benar kalau dia memang harusnya terima 1/4, ya dia terima 1/4 dari nilai total harta yang ditinggalkan. Kira-kira gitu. Nah, tapi kan kembali lagi, kalau terjadi ketimpangan nilai, ya kan, kalau tadi kan dibilang perusahaan itu kan, ini kan sekarang orang sekarang nih ngomongin bukan value saat ini, future value-nya, ya kan, valuasinya nanti, ini karena perusahaan ini lagi ibaratnya misalnya kayak sekarang, ini kalau perusahaan AI lagi gede-gedenya, kan, future value-nya gede. Tapi kalau misalnya perusahaan yang katakanlah percetakan memang makin turun gitu kan. Nah, mengkompensasinya itu apa gitu. Jadi kalau Islam mengatur pembagian waris adalah nilai saat ini, nilai ketika ditinggalkan. Jadi walaupun dibilang future value-nya nih, ini bakal berapa kali lipat nih, nggak bisa. Kan belum terjadi. Jadi kan kita di dalam Islam kan tidak boleh berandai-andai kan. Jadi kalau tadi berkaitan dengan aset yang punya future value atau teramortisasi, terdepresiasi, terapresiasi, kita nggak lihat itu. Jadi nilai hari ini, nilai pada saat ditinggalkan berapa, itu yang dibagi. Makanya balik lagi ke prinsip nomor 1, segera. Karena dengan segera itu akan meminimalisasi sengketa gara-gara perbedaan angka. Kalau kayak gini ya sebetulnya Cortex itu pinter juga loh. Karena apa? Nilai perolehan dan nilai saat ini. Iya kan? Betul. Seperti kalau ibaratnya punya hartanya si orang tua yang ada meninggal, ya kalau mau dibagi daripada ribut itu di Cortex itu udah tertera nih nilai saat ini gitu ya. Ya jadi tadi prinsip akurasi bicara itu tadi nilai saat ini. Jadi kita tidak bicara 2 hari yang lalu sebelum si almarhum meninggal nilainya berapa, 3 hari yang ke depan berapa, enggak. Hari ini ketika dia meninggal nilainya itu berapa, itu yang dibagi. Gitu. Ketika dia meninggal dan begitu kemudian semuanya duduk untuk appraisal, ibaratnya ya saat itu. Saat itu. Kan? Gitu. Nah, jadi makanya kembali ke prinsip segera tadi. Menunda itu akibatnya efeknya ribut. Panjang. Iya. Efeknya panjang ya. Betul. Karena ya itu dengan waktu itu bisa merubah value. Betul, waktu bisa merubah value. Jadi itu kira-kira prinsip akurat tuh seperti itu. Nah, ada nggak tuh kalau misalnya gini, pada saat udah dibilang udah dibagi ya, ini kan ada administrasi negara yang harus dibereskan dulu. Ini kan
udah sepakat nih mohon maaf nih, nih kita juga berandai-andai walaupun dibilang bahwa di dalam hukum agama tidak boleh berandai-andai gitu kan. Nih sekarang nih saham hari ini oke ya, deal ya hari ini dengan value sekian gitu kan. Nungguin tuh proses administrasi negara. Oke. Ternyata tiba-tiba sahamnya anjlok gitu. Iya. Nah, itu gimana ya kan? Balik lagi, jadi memang kalau prinsipnya tadi adalah pembagian waris adalah nilai ketika si almarhum meninggal dunia. Jadi kita balikkan ke sana gitu ya. Makanya di dalam proses perencanaan waris saya selalu bilang begini, kalau mau mewariskan secara simpel, artinya buat keluarga ada pembagian waris yang sederhana, maka lakukanlah namanya satu proses yang kita sebut sebagai simplifikasi aset. Jadi itu yang selalu saya, kenapa penting punya perencanaan waris itu sebenarnya di situ, gitu. Jadi kan kita sebagai orang tua kan pengennya, ya bukan pengennya lah ya, kan kita tahu bahwa harta nggak mungkin kita bawa matilah udah gitu ya, nggak akan kita bawa kemana-mana, pasti akan kita tinggalkan. Nah, dengan kesadaran itulah sebenarnya kita sudah mulai merencanakan, usia harapan hidup orang Indonesia itu 75 tahun. Jadi at least sebelum saya 75, saya sudah mulai mencukupkan diri saya. Misalnya kayak saya nih, saya makan aja udah paling sehari 1 kali. Ya udah, memang kebutuhan saya untuk makan saya cukupkan. Aset-aset yang kelihatannya rumit kayak kripto apa segala macam sudah mulai saya simplifikasi. Saya dijadikan uang tunai lah, atau misalnya dijadikan logam mulia yang simpel-simpel gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya salah satu hal lagi yang kita punya di Indonesia adalah asuransi jiwa syariah. Dia asuransi jiwa syariah itu adalah salah satu instrumen di dalam perencanaan waris untuk ngebiayain proses itu semua, Bu. Mensimplifikasi proses gitu. Nah itu yang indahnya di Indonesia tuh, asuransi jiwa syariah kan udah dapat stempel ya dari Dewan Syariah Nasional kan, Majelis Ulama Indonesia. Itu fatwa nomor 21 tahun 2001. Jadi sebenarnya tidak ada keraguan lagi soal asuransi jiwa syariah. Nah itu yang sebenarnya perlu kita lakukan. Jadi makanya kalau aset-aset yang seperti tadi saham harganya naik turun, kita udah tahu nih harganya sekarang berapa. Pada saat teknis pembagian harganya turun. Ya udah mau nggak mau pakai harga pada saat turun atau pada saat naik. Nah itu yang kadang-kadang tidak siap diterima oleh semua ahli waris. Nah iya kan terkadang kan gini, misalnya udah di value nih, udah dievaluasikan, rumah sekian, ini sekian, ya kan? Ada saham sekian, ternyata ada yang memilih, ya udah dapatnya saham ya, nih yang satu dapat rumah ya, gitu. Ternyata dalam masa prosesnya rumah anjlok, saham naik. Yang terus kan yang dapat rumah merasa rugi, rugi dong saya. Iya, nggak terima gitu. Atau sebaliknya juga, misalnya pas sahamnya anjlok, harga properti naik, yang dapat saham nggak terima gitu. Nah butuh legowo juga lah, ya kan. Jadi makanya tidak dianjurkan membagi berdasarkan aset seperti itu, kelas aset istilahnya ya. Jadi kalau membagi tadi akurat tuh porsi. Jadi misalnya tadi total hartanya pada saat meninggal 10 miliar. Ya udah yang dapat 1/4 berarti dapat 2,5 miliar. Nilai pada saat itu. Dalam perjalanan ngurus ternyata nilai yang 2,5 miliar tadi karena total itu turun misalnya, ya udah harus terima legowo bahwa nilainya turun. Gitu. Itu yang harus disadari bahwa semakin lama ditundanya itu membuat nilainya makin nggak pasti. Nah itu yang coba dihindari oleh Islam. Ya jadi sebetulnya udah diwanti-wanti ya, daripada sengketanya makin besar, makin panjang, ya udah disegerakan aja, gitu kan. Dan juga ibaratnya yang nggak boleh melibatkan emosi, nggak boleh melibatkan emosi, akal, gitu, nggak boleh. Akal gitu kan. Nah, Mas, ini saya kebetulan kepikiran begini. Nih mohon maaf, kayak Mas Basri punya anak 2 perempuan, punya istri. Berarti kan pada saat pembagian hasil, ini kalau ada apa-apa nih, ya kan kita ngomong kalau ada apa-apa dengan Mas Basri, terus kemudian adik atau kakak Mas Basri mendapatkan hak yang laki-laki kan, gitu. Nah. Ini kalau mau dibilang apakah wajib, ya emang di agama dikatakan wajib ya kan gitu. Tapi kan sekarang gini, si adik ataupun si kakak emang mau ngurus-ngurusin
gitu. Iya, betul. Betul. Mau bagi iya, tapi Betul. kalau kira ngurusin dan biaya-biayanya Betul. gitu. Betul. Nah, apa yang harus dilakukan menurut Mas Basri supaya gini, jangan sampai itu juga menjadi beban buat si istri dan anak. Betul. Karena kan pasti yang akan terbebani paling besar itu kan istri dan anak kan, Betul, gitu. Apalagi kalau di undang-undang perdata kan itu kan yang dikejar istri dan anak bahwa ini belum balik nama nih, belum apa gitu. Nggak mungkin si Om yang dikejar betul, gitu kan. betul, Nah, betul. apa yang harus dilakukan tuh? Iya. Bagian paling pertama dari perencanaan waris adalah edukasi. Jadi kalau dalam keluarga ya tugas saya mengedukasi istri saya bahwa harta yang kita dapat bareng-bareng ini nggak semua milik kamu. Makanya buku pertama saya judulnya Hartamu Bukan Hartamu, Bu. Itu menciptakan kesadaran bahwa apa yang kita udah peroleh dengan susah payah ini bukan milik kita semua gitu. Sebagian ada milik orang lain. Jadi dari awal istri saya sudah saya kasih tahu bahwa akan ada sebagian dari harta yang nanti saya tinggalkan itu menjadi milik adik-adik saya. Yang mungkin dan itu udah hampir pasti adik saya juga gak akan ikut terlibat secara langsung dalam urusan pembagiannya, gitu ya. Karena ya pertama secara domisili kita jauh-jauhan, gitu ya. Terus yang kedua mungkin mereka juga belum tentu ngerti caranya. Jadi kita sudah kasih tahu, saya udah kasih tahu ke istri saya bahwa kamu yang harus akan ngurus semua, gitu. Termasuk biayanya. Nah itu kan berarti Termasuk beban biaya kan juga dibebankan kepada istri. Pasti gitu. beban biaya terbesar tuh di istri karena bahkan anak saya aja udah gak tinggal serumah. Jadi kalaupun ada apa-apa sama saya kan pasti istri saya yang akan ngurus. Jadi yang saya siapin selain tadi ngasih tahu soal berbagai macam tentang hal tentang hukum waris Islam, siapa aja yang menerima, berapa porsinya, termasuk adik-adik saya nanti akan terima. Juga biaya yang harus dia siapin. Betul, gitu. betul. Biaya balik nama rumah segala Betul. macam. Nah gitu. biaya yang harus disiapkan ini kan berarti kalau dalam bentuk tabungan kan pasti itu akan dianggap sebagai harta yang harus dibagi. Waris, betul. Ya kan, Betul. sebagai waris. Nah, sebaiknya gimana sih, Mas? Gitu loh. Karena kalau semuanya juga dianggap sebagai bagian daripada harta yang harus dibagi, waris. Nah, isinya kan kasihan banget si istri nih, gitu. Nah, punya kiat-kiat nggak gitu? Iya, ya tadi Bu, saya kembalikan ke kita punya instrumen keuangan namanya asuransi jiwa. Syariah ya, di mana kalau di dalam asuransi jiwa syariah itu kan ada namanya santunan. Ada santunan. Ya. Dan santunan dari asuransi jiwa syariah itu bukan bagian dari waris. Bukan bagian dari harta waris gitu, karena dia produk akad, produk perjanjian kalau dalam bahasa kita tuh perjanjian. Dalam bahasa Arab kan akad. Jadi dari produk dari sebuah akad gitu. Jadi itu adalah salah satu cara yang saya siapin untuk istri saya menyiapkan biaya-biaya tadi tanpa harus nanti bersitegang dengan adik-adik saya. Walaupun mungkin adik-adik saya baik ya, tapi kan kita nggak tahu nanti kita anak turunannya, atau pasangan hidupnya gitu kan. Gitu. Jadi ya semua harus di-prepare. Iya. Gitu. Dari awal kita juga sudah buat semacam tabel, jadi aset itu apa aja, mandiri, BCA, segala macam itu sudah saya tulis tuh password-passwordnya. Gitu. Sampai segitunya. Ya, udah saya siapin ke mereka, udah pegang tabelnya gitu ya. Jadi mempersiapkan banget. Ya karena kita belajar dari banyak case, Bu. Kita kan sering terima orang konsultasi segala macam. Kita lihat kelemahan paling banyak orang terjadi sengketa atau terjadi kegagalan bagi waris itu karena komunikasi yang nggak baik. Mungkin nggak baik itu bukan karena berantem, bukan ya, tapi karena tadi ketidaktransparanan gitu ya. Suami nggak tahu istri punya tabungan di mana aja, saldonya berapa, demikian juga sebaliknya gitu. Apalagi sampai tahu PIN apa segala macam mungkin nggak tahu ya. Nah itu yang membuat kadang-kadang dalam proses pembagian waris itu jadi sumber sengketa. Karena pernah kita ada satu kasus begini, Bu. Jadi ini ada seorang bapak punya usaha toko material, gitu ya. Nah ini usahanya UD, bentuknya UD. Nah ini muslim. Terus kemudian karena dia UD maka dia pakai rekening pribadi. Rekening pribadi untuk perputaran uang lah, gitu ya. Dan perputaran uang itu karena dia udah tua dikelola sama anak lelaki yang pertama, gitu. Ini anaknya ada 3, 2 perempuan. Nah dalam jalanan ini si bapak meninggal. Ketika bapaknya meninggal kan bisnis jalan terus, perputaran uang jalan terus. Nah, adik-adiknya, sebenarnya bukan adik-adiknya si anak tadi,
suami-suaminya Oh. yang ngeributin. Loh itu uangnya papa di situ banyak, miliaran, kenapa nggak dibagi? Gitu. Nah tadi karena ketidaktransparan bahwa rekening ini adalah rekening usaha. Gitu. Dianggapnya semua warisan gitu. Ya case-case-nya lebih karena itu gitu. Jadi makanya kalau saran saya buat bapak-bapak terutama ya, itu sudah mulai tuh bikin list nih punya rekening di mana, sertifikat Ada yang di mana. masalahnya nggak kepengen pasangannya tahu hartanya berapa. Seringkali seperti itu. Paling enggak kalau misalnya nggak mau dikasih tahu, simpen di brankas. Nanti suatu saat meninggal kasih tahu, oh disimpannya di situ. Kalau nggak mau ngasih tahu sekarang gitu ya. Kan tetap aja si istrinya kepo, Bu. Di brankas kan pasti ada isi. Dan itu Bu ya, Jadi bahkan ribet. saya punya klien, mantan menteri, kita nggak usah sebut namanya. Itu sampai punya 12 sertifikat dia titip di notaris. Ya tapi bagusnya notarisnya dikasih tahu. Nanti kalau saya nggak ada, kasih tahu istri saya. Jadi notarisnya lebih tahu. Nah kan lucu ya, istrinya nggak dikasih tahu, malah notarisnya lebih tahu gitu. Betul. Nah kan sering kali begitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Ada juga adik saya ya, punya teman dekat, teman baik. Malah justru dia bilang gini, kalau ada apa-apa sama gua, katanya gitu. Ini gua ada harta segini, ada di sini. Pasangan gua nggak tahu gitu. Oke. Nah itu kan satu. Nggak enak juga kan kalau kita dapat amanat kayak begitu, gitu kan? Serba salah. Iya. Serba salah. Terus ibaratnya gini, kalau dia yang pergi duluan, kalau gue yang pergi duluan gimana itu, ya repot, gitu? betul. Iya kan, Betul. gitu. Dan itu pun Bu ya, kalau misalnya yang pesen itu pergi duluan, kan kita juga ngomong sama keluarganya bagaimana? Betul. Kita kan nggak ada urusan ahli waris bukan mungkin kan? Benar. Jadi mungkin ya kita biasakan lah ya dari edukasi ini, keluarga itu orang terdekat yang seharusnya tahu harta kita apa aja dan di mana. Itu yang paling penting. Kita juga ada klien ternyata si bapak yang meninggal, satu, ibunya dijadikan komisaris sebetulnya di perusahaan tersebut. Tapi ibunya tidak pernah aktif di dalam company itu. Tapi hanya dijadikan komisaris. Harusnya kalau dijadikan komisaris dia paham dong, kan? Dia nggak paham. Kedua, semua tanda tangan spesimen bank itu bapaknya doang, ibunya nggak, gitu. Sampai PIN ATM pun si ibu nggak tahu. Jadi pada saat bapaknya meninggal, goncang lah itu perusahaan. Betul. Karena ibaratnya bank kan nggak mau, yang nggak bisa cuman hanya by lisan atau apa, ya kan, gitu. Kalau misalnya mau ganti spesimen tanda tangan, ya harus ke notaris dulu, harus diurus surat-suratnya, gitu, ya kan. Nah itu kan jadi akhirnya menjadi kompleks permasalahannya, gitu. Nah itu kita mulai dari ya mungkin nonton podcast ini ya, keterbukaan dengan keluarga itu penting ya. Mungkin kalau nggak percaya sama pasangan, salah satu anak lah. Tapi itu mandatori sifatnya. Jadi harus ada keluarga yang tahu semua harta kita adanya di mana, nilainya berapa. Itu mandatory, keluarga harus tahu karena mereka yang akan ngurus. Dan permasalahannya kan terkadang kan, dia tahu gue punya harta berapa, terus ada aja muncul yang harus gue keluarin, ibaratnya gitu. Ntar minta inilah, ntar minta itulah. Ada kekhawatiran, gitu kan, apalagi pasangan, gitu kan. Yang si istri, kalau gue nggak nyimpen nih, baik-baik nih duit gue, ya kan, enak aja, nanti laki gue kawin lagi, terus kemudian yang dia nikmatin, gue yang capek, gitu kan, gitu. Ada rasa seperti itu. Sedangkan yang si laki juga berpikir begini, kalau bini gue tahu gue punya duit berapa, belanja melulu, gitu. Ya nggak mudah memang ya, tapi ya butuh keterbukaan semua, ya kan, dan butuh niat baik dari semua pihak. Betul. Karena tadi endingnya kita akan ketemu hukum waris, di mana hukum waris itu tadi memaksa kita untuk terbuka, ya kan, karena kita berurusan dengan kesegeraan tadi, berurusan dengan siapa yang akan menerima dan berurusan dengan berapa yang akan mereka terima. Kalau kita nggak tahu apa yang mau kita bagi, berapa yang harus kita bagi, kan repot juga ya. Gitu. Saya kira mungkin itulah Bu ininya. Kalau misalnya gini, kayak orang yang ada kayak tadi harta sertifikat dititipkan ke notaris. Kalau pada saat dia masih tetap punya hubungan baik dengan si notaris, kalau ternyata
si notarisnya juga nggak tahu dia sudah meninggal, sedangkan kan ada masa dalam hal mengurus Betul. waris itu gimana tuh ya? Eh, Ribet ya, Ya, kompleks. saya kira itu mungkin di luar mulai sakit kepala. di luar konteks hukum warisnya ya mungkin ya. Itu uh. mungkin lebih ke administrasi negara. Makanya tadi balik lagi Islam tuh udah bilang segera. Karena itu tadi. Akhirnya ketemu yang model kayak gini kan. Belum lagi misalnya kayak aset-aset yang memang punya expired. Iya, Ya kan? iya. Itu. Jadi contoh nih. Ini kan misalnya contoh, ini Kementerian Keuangan kan punya program kerja unggulan lewat PMK nomor 70 tuh tahun 2025. Salah satu program unggulannya adalah mau menggolkan tahun 2027 itu ada redenominasi rupiah. Simpen duit nih, cash di bawah kasur banyak. Iya. Denominasi. Kan duitnya udah jadi nggak laku semua. Ahli warisnya nggak tahu nih ada duit di bawah kasur nih. Iya. Nah itu yang makanya ya keterbukaan gitu ya. Terus kemudian ya itulah. Saya nggak tahu ya bagaimana menyampaikannya, tapi menyimpan tapi sampai tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi mubazir juga Mubazir jadinya. juga. Akhirnya Gitu. jadi mubazir Mubazir. juga. Nah berarti kan semua orang itu sebagai manusia itu ada batasnya ya. Betul. Jadi mau ngekip harta seberapa banyak pun juga ada kita juga mengkonsumsinya, memakainya kan juga terbatas. Ya kan, gitu. Oke. Cukup seru ya, kayaknya ini juga sudah setengah jam cuma hanya ngomongin bahwa harus akurat. Ya banyak sekali ternyata yang perlu kita ketahui, terutama dari soal waris ya, dan kayaknya nggak habis-habis kalau kita ngomongin waris ya kan. Kesannya sederhana tapi tidak sesederhana yang kita pikirkan. Betul. Tapi itu akan menjadi sederhana kalau kita paham ilmunya. Betul. Gitu. Betul. Oke, teman-teman BBOH, sebelum kita tutup ada pesan dari Mas Basri. Apa nih pesannya, Mas? Oke, jadi kalau ada di antara Bapak Ibu pemirsa dari podcast BBOH ini yang punya pertanyaan atau punya topik yang ingin dibahas, boleh tulis di kolom komen. Kita akan bahas, kita akan jawab secara tuntas. Atau mungkin kita akan ada topik-topik khusus ya untuk membahas dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman BBOH, Yep. ya kan gitu. Wah ini akan jadi semakin menarik ya kan. Berarti tunggu terus ya program kami ini. Yuk